orasi. Ya, selamat malam teman-teman. Hari ini suasananya ya, Romo, diiringi hujan. Ini sebetulnya alami sekali gitu ya. Tadi saya bolak-balik telepon Dika. Saya bilang ini dibatalin apa enggak, hujannya kayak gini karena panggungnya terbuka. Tapi saya jalan aja, saya mantap, pasti terlaksana gitu ya. Jadi ini luar biasa. Saya sudah bolak-balik, tadi saya ditanya, sudah berapa kali kesini? Berulang kali. Kita pernah PMLP bersihin TBRS. Satu waktu dulu bersihin, sampai profesor ikut turun. Karena kita peduli dengan TBRS agar terus berlanjut. Kemudian kita pernah sama-sama dengan teman-teman PMLP nonton wayang, juga pernah. Jadi itu bentuk kepedulian kami juga terhadap TBRS. Nah teman-teman, waktu saya diminta Dika, Bu bisa nggak orasi ilmiah? Oh ya, saya siap gitu ya. Saya melihatnya dari perspektif begini, karena ini kan kaum muda banyak, bahwa bumi ini, masyarakat dunia ini, itu nanti kan warisannya buat kita. Kalau saya sudah kaset, saya sudah setengah abad buat Anda ya. Jadi saya melihatnya begini, pembangunan itu adalah driven factor. Pembangunan itu, kebijakan pemerintah adalah pemicu kerusakan lingkungan di berbagai tempat. Maka saya melihatnya adalah Jawa Tengah dalam konteks pembangunan versus krisis lingkungan. Kebetulan saya berulang kali sama teman-teman, contoh sedulur sikap tadi Romo sudah sampaikan. Lalu saya juga bersama teman-teman LBH Semarang, Jogja, Surabaya bersama-sama kemudian membuat pembelaan terhadap Wadas ketika akan dieksploitasi untuk pembangunan bendungan bener. Kemudian juga kami bersama-sama kami membentuk koalisi pesisir sebetulnya pesisir Jawa, tetapi concern kami pertama adalah pesisir Semarang Demak yang terdampak oleh TTLSD. Apa itu TTLSD mestinya Anda tahu ya, Tol Tanggul Laut Semarang Demak. Lalu saya juga bersama teman-teman LBH berdiskusi dengan teman-teman dan juga pemerintah, perwakilan pemerintah tentang PLTU yang dibangun di Jawa. Lalu bagaimana masyarakat terdampak. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan dulu. Yang berikutnya, ternyata kerusakan lingkungan itu tidak hanya berdampak pada manusia, itu yang disebut dengan keadilan lingkungan. Maka teman-teman Kendeng, teman-teman Semarang Demak di pesisir, teman-teman Rembang, Jepara yang terdampak karena PLTU itu adalah mereka adalah yang terdampak menerima dampak, gitu ya. Itu konteksnya adalah keadilan lingkungan. Tetapi lanjutannya, dan ini sebetulnya di semua kasus ya, lingkungan itu yang paling terdampak. Kalau saya mau membedakan tadi dengan lingkungan yang pertama itu adalah manusia fokusnya, lingkungan yang berikutnya itu fokusnya pada ekosistem. Nah, kalau pembangunan itu konteksnya masih ini ya, bagaimana membangun pabrik semen dengan mengeksploitasi pegunungan Kars. Untuk apa? Dalihnya pemerintah, alih-alih pemerintah itu adalah nanti pabrik semen akan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Betulkah? Gitu ya. Yang mungkin akan diterima yang
bersekolah, tentu saja punya pendidikan. Coba kita tanya Kang Gun punya nggak pendidikan? Nggak punya ijazah. Meskipun pemerintah bilang yang pertama akan diterima itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng. Dampak ada pada mereka, tetapi lebih besar pada lingkungan. Coba kita lihat, kalau saya sih sarankan Mas Niko, Mas Dika, ajak nih teman-teman muda susur gua ke Kendeng. Kalau Anda lihat di bawah gua itu air semua. Ada stalaktit, ada stalagmit yang dari atas dan dari bawah. Ternyata memang betul, dan itu dinyatakan di dalam keputusan Presiden dan juga di dalam tata ruang Jawa Tengah. Ada tangkapan air di bawah Pegunungan Kendeng. Jadi kalau nanti itu ditambang, tidak hanya manusia yang terdampak, tetapi juga lingkungan. Maka krisis lingkungan itu bukan hanya pada manusia ya, tetapi juga ekosistem. Kalau Kang Gun bilang ada 108 atau 112 mata air. Kalau Pegunungan Kendeng ditambang, mata air itu akan hilang. Maka kita juga akan lebih mahal beli berasnya, karena di Pati Rembang itu adalah sentra untuk pertanian. Maka kalau tidak ada sumber air, pertaniannya mau hidup dari mana? Ya kan? Itu yang mesti kita. Selain kars juga, kars itu bukan benda mati semata. Semua, jadi saya itu Katolik, tetapi saya yakin di Islam juga ada, bahwa Tuhan ada dalam semua. Betul nggak ya Romo? Tuhan ada dalam semua. Jadi kalau kita menghargai semua yang ada di bumi ini dan alam semesta, maka kita juga menghargai Allah, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Nah, apa yang terjadi apabila kars itu ditambang? Yaitu tadi yang saya bilang, gua-guanya udah nggak ada. Itu salah satu bentuk objek terhadap kerusakan ekosistem, krisis lingkungan. Kita lanjut lagi dari case ya. Saya mau ngajak Anda melihat. Nanti kita lihat apa kata Amartya Sen soal pembangunan. Kita bisa buat kritik dari Amartya Sen terhadap pembangunan yang saya tunjukkan. Yang berikutnya, saya bicara TTLSD, Tol Tanggul Laut Semarang Demak. Itu pertama, siapa yang akan diuntungkan kalau Tol Tanggul Laut itu berdiri? Dalihnya adalah itu kan tol yang digabungkan, dua proyek yang digabungkan, tol dan tanggul. Tanggulnya untuk nahan banjir ke Semarang. Kita lihat kemarin tanggul namanya dam bahasa Inggrisnya, tanggul yang ada di pelabuhan itu aja bisa jebol. Nah, bayangkan kalau ekosistem sudah ada 42 hektar yang terdampak akibat tol Tanggul Laut Semarang Demak, dan itu adalah ekosistem pesisir. Jadi itu diakui oleh negara, ada dalam rencana PSN itu, diakui ya oleh negara. Bayangkan kalau tol Tanggul Laut berdiri, siapa yang akan mendapat dampak? Saya ajak Anda jalan-jalan sedikit ke Kendal. Ada pusat industri baru di Kendal. Jalan lagi kita ke Rembang. Sudah dibangun 450 hektar dari 4.200 hektar. Pusat industri baru di Rembang. Bayangin, jalan itu adalah sarana untuk membawa produk dari pusat industri itu untuk dikapalkan lewat Semarang. Itu nggak ada yang membantah, benar kan? Jadi siapa yang akan menerima dampak positif? Anda sendiri petakan siapa? Kita bertanya pada para nelayan, ibu-ibu nelayan, istri nelayan. Mereka bilang,
khususnya di Sayung Demak ya. Kalau Kampung Bahari kan sudah ada kanal masuk ke dalam, kata mereka setiap saat mereka bisa melaut. Nah itu harapan mereka nanti ketika ada tol Tanggul Laut. Tetapi kalau Anda jalan agak ke barat, sebagaimana harus Anda baca ya, orang muda ya, Maledade Segoro. Itu saya orang Batak, Ningrat Patio tepat ngomongin, tapi ya sudahlah, memang saya orang Batak. Jadi apa tuh, laut ya, semua ya. Nah kebetulan saya juga ikut ketika buku itu dibuat, kami ikut memberi masukan. Ada ungkapan dari masyarakat, kami nggak pernah tahu tuh pembangunan ini tiba-tiba udah ada aja segmennya. Apa yang terjadi, kami tanya, karena saya juga berkepentingan untuk memetakan bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi. Apa yang terjadi pada Anda? Sumber mata air tawar kami berkurang. Lalu tadinya kami petambak udang, kepiting, dari mangrove itu, mangrove-nya kemudian di apa ya? Ya nanti kan mangrove-nya kemudian tidak jadi lahan mangrove lagi. Maka kami berubah livelihood-nya. Livelihood itu apa? Nafkah. Siapa yang akan terdampak? Masyarakat. Lalu yang berikutnya ya hutan mangrove, ekosistem pesisir yang akan terdampak. Lagi tol Tanggul Laut itu menyebabkan arus dari Semarang, dan itu sudah terbukti ya, dari segmen berapa gitu. Arus dari Semarang itu akan beralih ke Demak. Dan itu dinyatakan positif oleh pakar, ada di dalam bukunya, Anda mesti baca. Itu apa ya? Ini apa ini? Fenomena apa? Ketidakadilan geografis loh. Siapa yang tinggal di Demak di sekarang? Ada yang berasal dari Demak nggak? Itu keadilan geografis. Mau mengatasi banjir Semarang, Demak terdampak. Nah, banyak penduduk di wilayah Sayung Demak karena ada proyek ini, ditambah lagi perubahan iklim yang sedemikian, apalagi akhir-akhir ini bulan dekat sekali pada bumi gitu kan, mereka akan kita lihat mereka lah salah satu yang akan menerima dampak, dan livelihood mereka sudah mulai berubah karena tempat sandar sudah agak ke dalam, melautnya lebih jauh ya, itu dampak. Terus kalau kita bicara lagi soal Rembang, PLTU Rembang, PLTU Jepara, daerah Cilegon lagi ya, saya baca dokumen pemerintah itu, kita itu sudah surplus energi loh. Buat apa itu yang 35.000 watt itu? Kan kita harus kritis ya, nggak terima-terima. Jawa itu pernah nggak mati lampu? 0, sekian persen dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, bener nggak? Karena kita udah surplus, nggak pernah di Jawa itu mati lampu. Maka kalau ada panel surya ke Jawa itu orang agak ogah masang panel surya di atapnya. Kenapa? Loh, nggak pernah kok mati lampu di Jawa, ya udah aman aja lah gitu, masih ada subsidi dari pemerintah. Dan tahu PLTU itu, lalu itu kemana sisanya? Jawa Bali udah tersuplai, kemana? Saya baca dokumennya di dalam rencana umum energi nasional RUEN dan RUEN itu diekspor ke Cina dan India. Berarti bukan untuk kita, betul nggak? Siapa yang dapat kenikmatan, siapa yang dapat dampak? Silakan Anda petakan. Semen juga gitu, coba tanya Kang Gun, dia paling tahu itu. Semen itu kita udah surplus. Lalu untuk apa bangun pabrik semen? Coba, dengan mengorbankan lingkungan. Lalu saya mau ajak Anda berpikir, Wadas ya, sekarang Wadas, Andesit. Apakah
apakah ini namanya pembangunan? Kalau dari pembangunan itu kemudian menyebabkan dampak pada masyarakat. Wadas, berapa banyak kepala keluarga yang kehilangan hak milik? Ya, coba, apakah ini namanya pembangunan yang membebaskan menurut siapa namanya? Menurut Amartya Sen. Waktu kita pernah ngobrol sama Yu Gunarti, Yu Sukina, mereka bilang, Bu, kami itu sudah makmur loh, sudah makmur. Lah aku nek nukut motor wae rasa dadak kaya wong kota iki cicilan, cash. Nah, jadi kategori makmur yang kata pemerintah kalau ada pabrik semen di sana akan memakmurkan rakyat, betul nggak? Dalam kacamata warga. Lagi, ibu-ibu itu cerita, ibu-ibu itu 40% pengeluaran kami ditanggung sama Ibu Bumi yang tadi dinyanyikan oleh Romo. 40%. Artinya keluarga-keluarga di Pegunungan Kendeng itu di sekitarnya itu tersuplai airnya oleh alam. Jadi mereka nggak beli air. 40% itu artinya semangat bahwa acara hari ini didukung oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya kan, tidak ada yang mengalahkan suara itu, betul nggak ya, Romo? Betul ya. Saya mau teriak seperti apapun, suara itu yang paling luar biasa. Itu artinya suara alam semesta, suara Tuhan. Saya lanjutkan. Mereka bilang, kalau kami harus beli air, maka kami harus mengeluarkan pendapatan kami harus dikeluarkan lebih. Makanya Yu Gunarti bilang, bumi itu yang memberi kita. Maka kok sekarang saya tidak membela kalau bumi kami dirusak. Coba, kita mesti belajar dari Yu Gunarti, Yu Sukina. Itu saya tuliskan ketika saya diminta oleh sebuah NGO di Jerman menulis tentang Kendeng. Saya pilih satu judul, The Persistent. Jadi gerakan keadilan lingkungan yang sangat persisten itu nggak habis-habis, endurance-nya luar biasa. Mulai dari tahun berapa ya, sampai mereka melakukan apapun di hadapan kaum mudanya, agar kaum muda itu terekam di benaknya bahwa mereka juga harus mempertahankan alam. Nah, itu pembelaan Yu Gunarti, bahwa dia membela tidak saja kelompoknya, tidak saja generasi yang akan datang, tapi juga alam. Kalau alam memberi pada saya, masa saya nggak juga berjuang dengan alam? Sekarang pertanyaan itu nggak saya tanya pada Anda, saya tanya pada diri saya, Anda tanya pada Anda sendiri. Apa yang Anda lakukan terhadap alam? Tanya, jawab sendiri ya. Nah, lalu ini yang menurut saya pembangunan versus krisis lingkungan di Jawa Tengah. Jawa Tengah tercatat adalah 5 provinsi yang terbaik ya untuk lingkungan, untuk pembangunan. Indeks pembangunannya tinggi, 5 di antara 33 provinsi di Indonesia. Kemudian Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu yang aktivitasnya banyak sekali, hampir 2050 untuk mengurangi emisi. Tetapi tindakan itu kemudian jadi ada perdebatan. Bagaimana cara menghitung pengurangan emisi dari sumbangan Jawa Tengah? Nggak bisa dihitung, gara-gara apa? PLTU-nya banyak. 2050 aktivitas sampai kampung ramah energi gitu ya. Sampai 2050 ini nggak bisa menyaingi. Kita punya berapa ya Mas Dika? Mas Dika, kita punya berapa PLTU di Jawa Tengah? Mana Mas Dika? Mas Niko? Ada berapa?
Rembang, Cilacap, Jepara, Batang. Terus 5 itu nggak bisa. Jadi 2050 aktivitas, coba nanti Anda cari di RJPMD dan upaya menurunkan emisi Indonesia. 2050 tuh nggak bisa menutup yang 5. Coba batu bara terus diolah menghasilkan energi listrik. Jadi itulah. Maka Jawa Tengah ya, ketika saya bertemu dengan teman-teman yang ngurusin itu, mereka bilang, Kak, jangan dong PLTU itu jangan dijadikan pengukur juga, indikator mengukur. Ya nggak bisa. Di Jawa Tengah itu ada kok fakta, ya. Maka menurut saya kalau misalnya kita bicara pembangunan tetapi masih kayak gitu pembangunannya, Amartya Sen bilang harusnya pembangunan itu bisa membebaskan. Apakah itu, balik lagi tanya pada Anda, dari kasus-kasus itu yang ada, apakah pembangunan Jawa Tengah udah membebaskan Anda? Kata Yugunarti sih enggak. Apakah, ya itu yang pertama, membebaskan. Apakah kita secara adil bisa mengakses pembangunan yang adil? Tadi kan saya sudah jelasin, semua proyek-proyek itu untuk siapa? Apakah itu untuk masyarakat umum? Petani dipertimbangkan nggak? Nelayan dipertimbangkan nggak? Perempuan-perempuan itu didengar nggak suaranya? Apakah pembangunan itu untuk mereka? Jawab lagi sendiri. Jadi kalau kita bicara soal pembangunan, nonsen kalau itu hanya untuk sekelompok orang. Harusnya pembangunan itu membebaskan, kan? Maka orang wadas jangan dong dia dibebaskan dari tanahnya, ya kalau uangnya cukup beli tanah yang baru. Kalau enggak, banyak tambah orang miskin lagi di Jawa Tengah. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.